Shalom teman-teman P3MI Wilayah 2, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, teman-teman, kita ketemu lagi di kegiatan kita, yaitu di My Talk, di My Pileo. Dan sebelum kita memulai kegiatan kita akan mengangkat sebuah pujian sungguh indah. Shalom P3MI Wilayah 2, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau hari ini kita bertemu lagi di salah satu program My Pileo, yaitu My Talk. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita mau sama-sama meresponi kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau katakan, Tuhan, Engkau sungguh indah, Engkau sungguh besar Tuhan di dalam kehidupan kami.
di momen Valentine ini, kita kedatangan narasumber yang super spesial yang akan sharing sama kita semua bagaimana mereka bisa bertemu dan dapat mempertahankan cinta mereka sampai saat ini. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, mari sama-sama kita kepoin narasumber kita. Nah teman-teman, di edisi Valentine kali ini kita punya satu pasang couple goals yang sangat menginspirasi kita. Dan saya rasa teman-teman juga udah tahu ya siapa sih couple goals yang kita undang pada saat ini. Nah, kita mau tahu nih gimana sih kisah cinta mereka, bagaimana cara mereka mempertahankan cintanya mereka supaya tidak luntur, supaya tidak hilang dari dulu sampai dengan sekarang. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut Bapak Bishop Sabam Tobing dan Ibu Ios. Halo Bapak Ibu, halo, apa Cindy. kabar? Baik. Selamat sore, Cindy. Iya, sore Baik. Bapak Ibu. Oke. Gimana Pak kabarnya Bu? Gimana Baik, kabarnya? puji Baik. Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Gimana, happy? Oh, selalu. Happy dong, selalu ya. Kita punya Tuhan yang memberi kita sukacita, pasti sukacita selalu. Mantap. Mantap ya teman-teman. Oke, nah Pak Bu, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih. Gimana sih kisah cinta awalnya Bapak dan Ibu tuh akhirnya bisa bertemu, bisa menjalin hubungan. Terus ketemu itu di mana? Mungkin teman-teman kan juga nggak tahu kan gimana ceritanya. Mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak dan Ibu. Oke. Ya, makasih Cindy ya. Jadi begini, waktu itu saya masih mahasiswa di sekolah teologi di Siantar dan Sudah guru Injil, tapi sudah kuliah. kuliah, Oh, ya, oke. kuliah lagi saya. Jadi waktu itu saya memang sudah berketetapan hati bahwa pasangan saya itu bukan dari orang teologi. Nah, tetapi ada satu kerinduan saya bahwa meskipun misalnya dia bukan orang teologi, tapi mengerti pelayanan dan kemudian bisa terlibat dalam pelayanan. Keterlibatan dalam pelayanan artinya begini, tidak harus pintar berkhotbah misalnya, tapi dengan profesi, dengan pekerjaan dia bisa juga di sana dia bisa melayani. Nah, itu memang menjadi satu kerinduan saya untuk pasangan saya. Nah, jadi pertama sekali saya ketemu dengan ini itu di Universitas Sumatera Utara. Kami dari Badan Perwakilan Mahasiswa berkunjung ke sana di Kebaktian Mahasiswa Kristen. KMK, Fakultas Hukum. Karena dia jarang pulang ke Siantar. Nah, kalau mengapa dia jarang pulang ke Siantar ya nanti ditanya lagi. Karena saya kebetulan memang saya aktif di P3 ini. Di Siantar itu bahkan saya 2 periode menjadi ketua P3 distrik 5 di Siantar. Jadi waktu saya ke Kebaktian Mahasiswa Kristen dengan teman-teman, saya sudah bertemu dengan dia, tapi ya di situ dia perkenalan bahwa dia orang Metodis, tapi ya tidak ada tertarik apa-apalah. Biasa aja. Biasa saja. Nah, Karena saya tidak cantik tadi. iya, karena memang dia waktu itu masih agak hitam dan agak mungil orangnya. Hitam, kecil, jelek gitu lah. Ya, dia bilang jelek. Padahal cantik ya Pak ya. Cantik, cantik. Betul. Nah, setelah dia selesai, dia kembali ke Siantar. Nah, saya kan masih mahasiswa, jadi sebenarnya dia lebih senior soal ya, lebih Soal senior. kesarjanaan. Kesarjanaan, Oke. tapi soal usia saya lebih banyak usia saya. Ketemulah kami di gereja gitu di P3MI dan dia juga mau aktif dan saya mulai tertarik itu ketika dia kan ibu ini kan bicaranya itu memang meyakinkan kan begitu dan kemudian dia saya lihat kepada teman-teman itu dia memiliki kerohanian yang baik begitu. Saya udah mulai Tertarik bergetar. nih, bergetar tertarik hatinya. begitu. Jadi yang tadinya wajahnya itu ya kurang begitu cantik, tapi mulai tertarik nih dengan hatinya, ya, inner beauty, Ya, kan gitu ya. Mulai tertarik dari situ. Lalu dalam kebersamaan kami di P3MI, saya Makin jatuh cinta. ya, makin cinta gitu lah. Panahnya udah masuk nih Pak. Udah ya? tertusuk panah asmaranya. Iya, kira-kira begitu. Nah, jadi suatu ketika tibalah saatnya untuk pemilihan
pengurus distrik lagi untuk periode kedua. P3GMI Distrik 5. Distrik 5. Lalu Pak Des mengatakan, Sabam kamu akan tetap ketua distrik. Saya katakan, oke, Pak Des saya akan siap ketua distrik. Tapi harus itu bendaranya ya saya. Harus itu bendaranya. Siapa itu? Itulah ada Gurunda Pitupulu ya. Rosmalela harus itu bendaranya. Ternyata ada rekayasa. Akan begitu. Jadi memang di situ ada rekayasanya. Berarti Ibu udah tahu sekabar Belum. itu sekarang? Belum. Oh, Belum. itu belum tahu. Belum. Oke. Harus itu bendaranya ya saya bilang. Soal sekretaris ya tujuan saya supaya saya bisa bersama dengan dia jalan. Oh, oke. Karena memang waktu itu di P3GMI itu saya sering turun ke lapangan. Saya sering kunjungan ke cabang-cabang. Saya kan sudah guru Injil. Jadi saya sudah guru Injil, saya kadang sering berkhotbah sambil mengunjungi P3GMI. Nah, dialah yang bendahara kan begitu. Jadi sering kami bersama ke Sigumpar, ke Sidimpua, di sekitar Siantar itu ya banyak kunjungan-kunjungan kami. Nah, kebersamaan itulah yang semakin menimbulkan cinta. Mantap. Kan begitu. Nah, berdua dia bagus. Nah, kemudian berbicara di publik bagus. Sampai suatu ketika saya bilang, oke, dia aja dulu berkhotbah. Kan gitu. Nah, jadi disitulah mulai ada berkembanglah cinta itu sampai suatu ketika dia akan berangkat ke Jakarta. Mau cari kerja. Sampai di depan rumah pimpinan distrik itu ada tempat duduk ya, bisa berharap begini. Lalu saya dekati dia, di situlah saya katakan, saya cinta kamu. Iya, mantap. Iya, di situ saya katakan. Langsung memang waktu itu marah dia. Marah dia ke saya. Nah, jadi ya saya bilang ya itu perasaan saya dong. Ya kan namanya perasaan ya mana bisa kita sembunyikan. Iya, betul. Nah, begitu. Nah, jadi itulah awal pertemuan dan juga sampai saya mengungkapkan cinta saya kepada dia. Ya, itu versi dia sih. Iya. Kalau versi saya itu benar. Jadi pertamanya mereka ada 6 atau 7 orang dari BEM STT HKBP berkunjung ke sekretariat kami di KMK Fakultas Hukum Usus. Saya kan pengurus KMK. Jadi kami pengurus ngumpul. Mereka anak STT calon-calon hamba Tuhan kumpul. Tiba-tiba salah satu dari temannya merokok. Oke. Lalu wah, langsung protes nih kita orang KMK. Apakah boleh hamba Tuhan merokok? Langsung dipertanyakan sama kita. Nah, mereka kalah malu. Nah, dia ini untuk membantu temannya. Ini setia kawan, nggak mau temannya dituding gitu sama kita. Mereka dia bilang, ya memang kita bijaksana lah ya. Memang di Alkitab tidak ada smoking. Betul, kekudusan hidup harus ini. Dan itu adalah proses. Kita harus sehari demi sehari akan harus berani menyangkal diri dan sebagainya gitu loh. Intinya dia membela temannya itu supaya nggak dituding banget. Saya dalam hati, siapa sih kawan ini? Udah ngaku aja gitu loh bahwa belum bisa menyangkali kedagingan, beres gitu. Pakai ngeles aja ke dalam hati kita. Oke. Jadi dia menjadi istimewa di mata saya karena dia sok mau ngebela temannya, jadi mengkamuflasekan Alkitab gitu loh. Kalau kita kan kekudusan, lu ngerokok, lu nggak menjaga kekudusan, lu selesai gitu. Kita di KMK maksudnya. Lalu minggu depannya saya jarang pulang ke Siantar. Tadi disinggung karena saya aktif di GKPI Padang Bulan Pamen. Jadi kalau hari Minggu itu saya ngajar sekolah minggu, habis itu saya PP GKPI. Nah, jadi habis sorenya saya ngajar CD sama pendeta. Jadi saya jarang pulang ke Siantar. Tapi minggu depannya itu gilir. Jadi kakak saya berganti, kita pulang untuk ambil uang bulanan. Pas giliran saya uang bulanan, saya ketemu dia di jalan Sisingamangaraja di Metodis kan. Ya. Saya tanya adik saya, dia main keyboard gitu. Saya kan main. Oh, itu Bapak main keyboard di sana. Itu siapa? Saya Dia main musik di gereja Metodis kan, dia anak STT yang kuliah di STT HKBP tapi melayani di GM ini, Metodis, ya. Jalan Singamangaraja. Saya tanya deh saya, itu siapa? Oh, itu Guru Injil Sabam. Kenapa? Kakak tertarik? Geli saya ngeliat itu. Lu tau nggak apa yang terjadi di KMK saya ceritain? Jangan terlalu membenci lo, nanti lo jatuh cinta, kata adik saya gitu.
No, jauh gitu. Setahun kemudian saya tamat, pulang dong ke Jalan Singa, kembali ke orang tua kan, udah nggak di Medan. Nah itu dia P3M. Saya pikir saya ini kan orang pelayanan di GKPI, di pelayanan mahasiswa, ya bukan model saya jadi penonton di gereja gitu. Jadi saya begitu pulang ke Siantar, ya saya nyemplung ke P3M. Nah dia ketuanya gitu. Nah dia menjadi manusia aneh bagi saya karena saya terbiasa dengan tanda kutip berbagi. Saya punya pisang goreng 5, yuk makan sama-sama. Ternyata beliau ini sangat tertutup, tidak terlalu orang yang terbuka. Jadi saya bilang kok aneh amat sih ketua P3M distrik ini, susah pelit amat gitu loh. Oh ayolah makan rame-rame gitu misalnya gitu. Jadi dia menjadi istimewa. Saya tidak tahu dia mulai suka sama saya, tapi dia ajak. Ayolah ikutlah ya itu ya, ikut P3M. Oh ayo, nanti kita mau jumpa pemuda ikut ya. Oh iya ikut. Saya modelnya pelayanan gitu. Kami memang sangat aktif Ikut sekali. ke sana ikut. Nah jadi ya dia suruh itu ikutlah ini khotbah lah ya. Oh ayo, karena saya juga di KMK biasa gitu bagi firman gitu. Nah itu sampai yang benar dia bilang tadi itu, begitu dia bilang cinta langsung saya marah. Dia bilang enggak hamba Tuhan, no jauh. Aduh mau muntah saya bilang. Saya marah karena kau merusak persaudaraan kita, persahabatan kita sepelayanan. Lu jangan merusak dengan cinta gombalmu itu. Saya nggak suka gitu. Jadi di awal itu memang saya nggak suka, sampai batas saya ke Jakarta. Saya sudah menerima cinta yang diungkapkannya. Cara mengungkapkan bukan I love you, bukan. Dek, mau nggak kau berdoa sama Tuhan? Aku sudah berdoa. Kata Tuhan, kau akan jadi teman hidupku. Mau nggak kau berdoa juga? Langsung saya jawab, kayaknya Tuhan nggak bilang sama saya. Jauh lah itu kiranya. Jadi ini Bapak ini kayak Dilan versi dulu ya. Kalau Dilan kan aku Rama, kita bakal ketemu lagi, ya kan? Kalau ini aku sudah mendoakan. Iya. Rohpan biasa, pendeta kan. Jadi bagiannya bagian doa. Saya bilang enggak, Tuhanmu kan Tuhanku sama. Tuhanmu kok ngomong lu jadi ini? Enggak, Tuhan enggak ngomong sama saya kok. Sampai saya ke Jakarta. Tapi ketika udah di Jakarta, saya sudah sendiri, tidak ada teman lagi, jadi saya merindukannya. Wah, saya bilang ternyata hatiku kosong, dia nggak ada, hatiku kosong. Saya jadi tanya, Tuhan apa ini artinya? Kok hatiku kosong, dia nggak ada? Jadi saya mengungkapkan cinta sama dia jadinya lewat surat. Oh zaman dulu masih surat-suratan ya. Jadi saya ternyata aku juga mencintaimu, aku kehilanganmu dan sebagainya lah. Ya tulisan yang mengungkapkan isi hati gimana sih? Nah jadi dia mengungkapkan hati langsung, tapi saya jawab dengan nyeleneh gitu. Tapi begitu di Jakarta saya sendiri, saya jadi beneran bertanya, Tuhan kok saya jadi merasa sepi ya, nggak ada dia, kok saya rasa kosong ya hidupku ya. Nah saya doakan, saya tanya Tuhan, saya bilang kalau ini salah, buang Tuhan perasaan saya, jangan saya diganggu, ini urusan kerja nih gitu. Waktu itu saya kan di LBH memerlukan konsentrasi gitu. Buang Tuhan perasaan saya jangan jatuh cinta sama dia, enggak. Ya tapi saya malah jadi makin kehilangan, makin sepi, makin merindukan. Ya udah dah. Akhirnya saya nyerah, saya tulis surat cinta. Saya kirim lah. Terus waktu Bapak baca surat cinta itu gimana Pak? Responnya? Pasti berbunga-bunga kan Pak? Oh pasti dong. Pasti bacanya sambil senyum-senyum. Beberapa kali dibacakan. Sampai lecet gitu Iya, saya. dan itu disimpan kan? Itu disimpan. Jadi ya memang beberapa kali kita, itu kan biasanya kan kalau surat cinta dulu kan yang namanya kalau udah kita suka kan itu kan beberapa kali diulang-ulang sampai titik komanya pun kan coba hafal. Berarti hafal surat yang dulu ditulis. Sekarang udah lupa, tapi dulu hafal Pak. Oh iya, kita ulang-ulang terus kan, ya gitu. Oke, berarti sebenarnya hubungan Bapak dan Ibu ini awalnya dari persekutuan Kristen juga. Yes. Persekutuan Kristen akhirnya ketemu di P3M itu. Kebersamaan, akhirnya timbul rasa cinta. Makin dalam cintanya. Yes. Iya. Nah, terus kalau boleh tahu nih, pasti semua pasangan-pasangan di dunia lah ya kita bilang, pasti pernah ngerasain galau. Apa sih momen yang
paling galau yang pernah Bapak Ibu rasakan zaman pacaran dulu? Mungkin dari Ibu dulu deh. Yang membuat saya galau begini, saya ini kan ada dua hal. Saya ini kan yang pertama nih, saya ini kan wanita karir. Ibaratnya orang dunia, tanda kutip ya, dunia. Dia ini kan hamba Tuhan, tanda kutipnya akan penghuni sorga gitu loh. Saya pikir Tuhan, saya ini kan dunia nih, duniawi ini banyak dosa. Kayaknya dia terlalu kudus buat saya. Ya saya bilang, nyambung nggak sih Tuhan? Akan nyambung nggak? Saya ini orang kerja. Nanti di mana-mana istri pendeta itu jadi duduk manis, anggun dan kemayu di rumah. Lah saya biasa naik bis, ngejar bis kota lari gitu, kagak ada kemayu-kemayunya. Nyambung nggak Tuhan? Jadi saya itu galau karena saya udah bilang Tuhan, sekali saya pacaran Tuhan, itulah teman hidup saya. Saya tidak akan bilang iya kepada, dulu dari mahasiswa kan banyak yang jatuh cinta katanya sama saya. Ini primadona kampus ya? Banyak lah yang naksir sama saya. Karena saya rada-rada tanda kutip apa adanya, badannya pas-pasan, jelek lah, bahasa kalian anak muda itu nggak masuk hitungan. Tapi karena saya pintar, saya mahasiswa paling pintar di kampus, jadi karena saya cerdas, banyak orang cewek cowok jatuh cinta sama saya. Dan saya itu hidup apa adanya, nggak suka ngatur-ngatur segala hal dalam diri saya. Jadi mungkin ada juga cowok yang tertarik ngungkapin cinta sama saya malah marahin loh. Kamu mahasiswa ngomong cinta, kuliah yang benar, sarjana baru ngomong cinta. Saya selalu gitu loh waktu mahasiswa. Jadi saya bilang Tuhan, kalau saya bilang pacaran, bilang iya sama cowok, itu artinya saya udah ada dulu konfirmasi dari Tuhan lebih dari 50% bahwa dia akan teman hidup saya. Nah, jadi ketika saya sudah bilang iya kepada pendeta Sabam, berarti kan dia akan jadi teman hidup saya. Nah, muncullah kegalauan. Nyambung nggak Tuhan? Dunia dan sorga nih. Either dia jadi dunia atau aku yang harus jadi sorga. Kalau nggak akan sama kan? Terang dan gelap nggak bisa bersatu. Kalau dipaksain jadi remang-remang. Kan Tuhan nggak mau remang-remang. Gelap atau terang. Jadi saya bilang, nanti kalau dia ikut saya jadi dia gelap. Saya kan orang dunia, banyak dosa, banyak tipu-tipu, banyak omel-omel gitu. Atau saya harus berubah, saya jadi mirip penghuni sorga nih, nah, gitu. Itu kegalauan saya yang paling utama. Nah, kegalauan yang kedua sebenarnya tidak dari diri kami dua, tapi dari orang tua. Orang tua saya itu juga sangat tidak setuju dengan dia. Tapi alasannya adalah karena sama mirip dengan kegalauan saya, lebih kepada saya udah nyekolahin kamu nak jadi sarjana. Kalau kamu kawin sama pendeta, kamu nggak akan kerja karena image. Waktu itu istri pendeta itu harus ibu rumah yang baik dan benar, ngurus suami, bantu pelayanan, that's it. Nggak ada cerita kerja. Padahal di satu sisi kata bapak saya, versi bapak saya, hamba Tuhan itu nggak ada duitnya. Saya sekolahin kamu nak jadi sarjana, kamu tidak kerja, lalu duitmu nggak ada. Kapan kamu bisa bantu bapak? Jangan. Itu kegalauan orang tua saya itu. Jadi ditransfer ke saya. Saya bilang bener nggak sih Tuhan? Nggak bisa kerja? Masa iya nggak bisa kerja? Terus kita ngapain aja di rumah, bengong aja gitu. Tapi itu tetap membuat kegalauan. Jadi satu sisi lebih kepada apakah saya akan bisa mengikis keduniawian saya. Yang kedua, apa benar kita akan tanda kutip jatuh miskin karena saya nggak bisa kerja dan pendeta gajinya sedikit, nafkahnya sedikit dari gereja, jadi saya akan jadi miskin, tidak akan bisa bantu orang tua. Itu yang buat saya galau. Oke, berarti ibu dua ya kegalauannya tadi. Oke, kalau dari bapak? Kalau saya sih enggak galau, karena memang saya juga berkomitmen. Kalau misalnya sudah saya katakan cinta, ya saya harus pertahankan dong. Jadi ya memang sama seperti ibu juga ya, saya tahu teman-teman saya juga banyak juga yang artinya suka. Oh, berarti bapak primadona juga nih? Enggak primadona, enggak primadona sih enggak. Cuman ada karena di kelas saya juga, saya bukan pinter-pinter amat, tapi sedikit-sedikit begitu. Akan begitu. Jadi satu kelas saya itu adik kelas juga ini, tapi saya sudah berketetapan hati. Nah,
Makanya waktu itu waktu kami berpacaran itu kan yang pacaran jarak jauh. LDR ya. Siantar Jakarta. Dia pernah tanya saya, jangan-jangan kamu udah ada artinya wanita lain gitu. Saya katakan enggak. Sempat dia waktu itu juga sedikit waktu itu galau. Tapi saya bilang gini ya, yang penting doakan saya kepada Tuhan. Kalau saya sudah mengasihi Tuhan, saya juga pasti mengasihi anak Tuhan, termasuk kamu. Jadi saya tidak akan artinya bermain-main soal cinta ini, karena saya kan sudah berinjil, saya juga harus jaga dong. Nah, jadi kalau saya sudah cinta Tuhan, saya juga pasti akan menjaga hubungan saya dengan kamu sebagai anak Tuhan, begitu. Nah, jadi percintaan kami memang 6 tahun ya, Mak ya? Iya, 6 tahun. Oh, berpacarannya 6 6 tahun berpacaran ya? 6 tahun. Itu 6 tahun LDR? Iya, LDR. Wah, mantap. Iya, 6 tahun. Ada prinsip yang dia tanamkan ke saya. Ini dari dia, tapi itu jadi komitmen kami dua. Dia bilang gini, Dek, hubunganku yang baik dengan Tuhan, hubunganmu yang baik dengan Tuhan akan membuat hubungan kita baik. Itu prinsipnya. Itu benar-benar dia tuliskan di surat dan juga dia ucapkan kalau kami teleponan. Kita teleponan zaman dulu, tunggu jam 11 malam biar diskon. Harus pergi ke wartel tuh zaman kita. Gak kayak sekarang, sekarang ada langsung. video call lagi bisa ya Si kan. call kalau zaman sekarang tuh, Bu. Kalau kita mah nggak ada, jadi Surat-suratan sama wartel. tunggu jam 11. Bayangin tuh kalau kita Karena udah 75% kan. lagi Diskonnya. diskon teleponnya 75% kalau jam 11. Karena kalau kita surat-suratan, hari ini kita ngomong galau, surat itu nyampe seminggu lagi ke dia, padahal seminggu itu kita sudah tidak galau. Iya, feelingnya udah berubah. Udah beda, Ya. makanya kalau ada hal-hal yang sifatnya sangat penting, nah kita pakai telepon jam 11 malam. Bayangin tuh, kita harus tidur di kos tapi bangun jam 11, jalan ke wartel. Oh, demi cinta ya. Demi cinta. Nah, itu yang dia bilang itu, yang dia bilang saya agak galau itu, dia suka ngecandain saya. Kalau malam minggu, saya kan P3MI di Anugerah Jakarta. Nanti saya telepon dia di Perumnas Mandala waktu itu dia. Dia ngecandain, dia bikin ini gini, halo selamat malam. Oh, setelah tamat itu. Kan saya marah, iya. Tarutung dong, bukan mana, Tarutung dulu. Di Tarutung itu ya? Saya tamat, iya. Jadi dari Tarutung saya sering telepon. Halo, gitu, dicandain suara cewek. Kan saya marah dong, siapa itu cewek itu? Apa itu P3MI ada ini? Enggak. Itu tadi saya candain, kirain siapa gitu. Makanya dia bilang, jangan khawatir, hubunganku yang baik dengan Tuhan, hubunganmu yang baik dengan Tuhan akan membuat hubungan kita baik. Jadi dasar dari hubungan kita itu, hubungan dengan Tuhan harus dijaga, itu prinsip kita. Jadi itu kalau saya mau ke wartel itu 1,5 kilometer. Jalan kaki. Berapa lama tuh, Pak? Begitulah. Dingin, di Tarutung kan dingin. Oke. Ya, tapi ya namanya demi cinta kan, kita kan diperjuangkan, mau mendengar suara sang kekasih kan begitu. Nah, memang sedikit saya bukan galau tapi sedikit khawatir karena memang saya tahu bahwa bapak itu kurang, dan mama waktu itu orang tuanya kurang setuju dengan saya. Nah, itu tadi sudah, kalau bapak saya selalu dikatakan begini, nak, itu untukmu, mau siapapun pasanganmu itu adalah pilihanmu, itu bukan untuk kami, itu untukmu. Kalau kau salah memilih ya tanggung sendiri resiko. Nah, cuma saya ke Amang itu, orang tua itu waktu itu, karena saya juga sudah PDKT ke orang tua, karena sama-sama orang Metodis kan. Tapi ya begitulah, sering dicuekin, ngomong di gereja dicuekin. Nah, sampai dia waktu itu kadang mengirim sesuatu untuk saya, dia karena sudah kerja kan, dia kirim sesuatu untuk saya melalui orang tua, bapak dan ibu. Iya. Atau sebaliknya. Iya. Dan disuruh saya untuk jemput ke rumah, untuk menghubungkan lah, supaya saya bisa biar terjalin komunikasi. Iya, komunikasi dengan orang tua itu. Ya, jadi suatu ketika memang itu saya ingat sekali, dia kirim sesuatu, baju ke saya dari Jakarta. Dia ulang tahunnya sama bapak saya. Iya. 6 September. Iya, sama 6 September. Jadi, Bang, ambil ke rumah katanya.
Waktu itu dikirim ke saya. Saya kalau kirim nggak ke salah. STT, Iya, ya. dikirim ke STT. Lalu Antarin juga untuk Bapak ya, Iya. ini hadiah ulang Iya. tahunmu, Iya. ini hadiah ulang tahun Bapak. Iya. Antarin yang buat Bapak. Iya, Gitu. jadi saya antar. Letakkanlah di situ. Jadi nggak suka cita loh Oh, dia. udah datang ke rumah nih. Iya. Rencana kan udah mempersiapkan Iya, betul, gimana betul. caranya ngomong Oh, sama iya, calon iya, mertua iya, yang iya. baik kayak gitu. Iya. Terus Ini Amang, ini Nang. Kiriman si Ros. Kiriman apa? Nah, ini. Hadiah ulang tahun. Letakkanlah di situ. Padahal tujuannya berpikir pengen ngobrol nih, apa yang diobrolin? Iya, Nah. begitu. Jadi itu sedikit saya, tapi dia memang sudah tetap berprinsip ya apapun ya kita akan tetap ini berhubungan. Berkomitmen ya, berarti. Berkomitmen. Nah jadi saya kadang kunjungan puncak ke Jakarta. Saya Puncak naik tuh apa, Pak? Kunjungan pacar. Oh, kunjungan pacar. saya naik bus dari Tarutung itu, dari Tarutung ke Jakarta, naik ALS, naik PMH. Nah, bahkan waktu kunjungan pacar sampai pernah saya itu bus saya itu tabrakan di daerah Sumatera Barat, ya kan? Jadi tabrakan dan saya juga pada akhirnya ya sampai di Jakarta jadi ke tukang urut jadinya. Ya, bukannya karena, Pak? iya, karena Bukannya ini- jalan-jalan malah iya, tukang urut. Iya, jadi ke tukang urut lalu dikatakan, "Bang, abang nggak boleh lagi naik bus, naik pesawat." Nah, dia yang bayarin. Dia ngkosin kan. Dia ngkosin. Demi cinta. Iya, demi Kan cinta. kasihan nanti tabrakan Iya. lagi. Iya, jadi itu ceritanya. Memang percintaan kami itu penuh dinamika dan perjuangan yang sangat sangat. Berarti ada naik dan turunnya juga. Iya. Kegalauan dia sih sama lah, lebih ke dari pihak mama saya nggak setuju sama bapak saya itu aja sih. Dia juga pasti galau sih di situ. Saya coba menghubung-hubungkan dia juga ke bapak saya dengan berbagai cara itu, tapi ya bapak saya leader soalnya di Oh, di oke. Jalan Sisingamangaraja itu waktu dia kuliah. Nah jadi selagi dia di satu kota dengan bapak saya coba sambung-sambungkan gitu. Ya itu kadang bapak saya jadi kurang sukacitanya ke saya. Kirim hadiah ulang tahun kenapa harus lewat si Tobing? Gitu, padahal maksud saya ya biar ada alasannya ngomong sama lo kali. Tapi nggak mungkin dibilang kayak gitu kan kok. Iya enggak. Jadi kita bilang lah supaya hemat perangko Pak sekalian. Sekalian apa? Yang kau belinya juga buat dia. Ya iyalah, kan pacarku itu. Habislah duit kau beli buat dia. Ya iyalah Pak, kan pacarku gitu. Gitu. Terus kan waktu itu Opung kan sempat kurang setuju lah berarti. Iya. Nah, apa sih yang buat akhirnya Opung tuh bisa ya udah nih boleh. Ya dari dia sebenarnya. Dari Jadi 6 tahun itu memang tidak disetujui dengan alasan itu saya nggak mau kamu jadi jatuh miskin. Apalagi Kerja. waktu itu kan saya udah kerja dan saya kirim bulanan kan sama bapak saya. Kalau sampai kamu kawin sama si Tobing, kamu jadi istri pendeta, kamu nggak kerja, kamu nggak ada duit, kamu pasti tidak bisa bantu bapak. Nah, suatu kali saya bilang, oke, bapak akan lihat bahwa dengan tidak menikah dengan si Tobing pun saya bisa tidak membantu bapak. Saya stop bantuan 6 bulan. Oh, teriak dia, mana bulanan kau? Kan ini telepon gini. Saya bilang, ya nggak ada lagi duit, mau ada duit saya. Kenapa nggak kau kirim? Sama adik saya juga, saya kan lesin adik saya. Jadi saya kerja itu nggak untuk saya doang, Cindy. Saya mencoba berusaha jadi berkat bagi keluarga. Adik saya kursus bahasa Inggris, lalu saya bayar uang kuliahnya itu oke. Karena buat saya duit untuk saya itu asal ada makan dan ini pakaian cukup lah. Saya kan tidak tukang dandan. Catatannya tadi itu kan saya orang jelek gitu, nggak bodo amat saya mau wajah gitu. Jadi saya nggak perlu beli kosmetik, nggak beli, ya udah banyak orang saya bisa bantu. Nah saya bilang bapak saya, bapak akan lihat tanpa kawin dengan Tobing pun saya bisa tidak membantu. Saya tidak bantu. Marah dia. Begitu udah 6 bulan terakhir dia bilang, bantulah dulu bayar uang kuliah adikmu. Bapak nggak ada uang. Oke, saya bantu Pak. Tapi Bapak lihat kan, jadi bukan karena si Tobing, tapi memang karena hati saya mau memberi. Jadi saya mau memberi bukan karena pengaruh siapapun. Saya memberi aja gitu. Ya udah, jadi kembali semula. Itu yang pertama. Lalu di dalam perjalanan itu kan saya suka nyambungin mereka.
Tapi sampai 6 tahun itu akhirnya saya bilang dia, Pak, kalau saya menikah dengan Tobing saya akan tetap kerja kok. Janji ya, janji. Jadi boleh ya. Jadi saya bilang saya pakai kakak-kakak saya untuk mempengaruhi bapak saya. Bilang lah, saya akan kerja kok. Bisa itu diatur nanti ya gitu. Jadi kakak saya juga ngomong, ya kan ada pendeta Dewi kan kakak saya, ada kakak saya dari Australia. Pas datang dia bilang, Pak, itu nanti kakak saya pendeta Dewi kan sudah tidak mau menikah. Udah ngomong dari mulutnya nggak mau menikah karena dilarang juga sama pendeta kan. Jadi kakak saya bilang gini, Pak, kakak saya yang nomor 3, Kak Dewi kan kakak saya nomor 2 kan. Kakak saya nomor 3 yang sudah menikah, dia bilang, Pak, nanti semua anak gadismu tidak akan menikah karena bapak larang sama pendeta. Kan dia yang kelaparan kalau dia nggak kerja, miskin gara-gara kawin sama pendeta, dia yang miskin bukan bapak. Izinkanlah Pak, daripada nanti dia ngomong lagi kayak Kak Dewi nggak menikah. Mau bapak, nanti Sios juga nggak menikah loh. Bapak saya bilang, ya tapi bilanglah kalau dia nikah pun sama si Tobing itu, bilanglah dia kerja ya. Nyerah dia. Kakak saya bilang, iya, akan ku bilang. Oke, nah tadi kan kita udah dengar kisah gimana awal mula sampai akhirnya berpacaran, sampai akhirnya tadi ada juga belum direstui seperti itu ya. Nah, ada nggak sih momen-momen yang membuat hati kayaknya bukan dia deh orangnya, kayaknya aku cari yang lain aja deh, yang lebih baik mungkin ya. Mungkin dari bapak dan ibu mungkin boleh dijelaskan. Iya, kami pernah putus. Tapi saya sendiri waktu itu kurang jelas apa penyebabnya. Tapi ketika putus itu memang saya katakan agak stres waktu itu. Karena saya melayani di Perumnas Mandala Medan, persoalan di jemaah itu cukup pelik, ditambah lagi dengan urusan pacar, akan begitu. Jadi sampai saya waktu itu sakit, termasuk lambung saya waktu itu sampai bocor. Jadi saya pendarahan waktu itu. Nah, saya kurang tahu apa itu penyebabnya, tapi karena dia, memang dia. Jadi ya biasalah jemaat, memang jemaat udah lama, inilah cari yang lain, akan begitu. Tapi ada yang sodorkan ini, tapi saya tidak tertarik. Saya sempat sedikit karena tadinya kami kan sudah mau mengarah ke pernikahan. Saya tadinya udah kumpul sedikit uang lah untuk biaya pernikahan, karena memang terus terang sendiri pernikahan kami itu kami yang mempersiapkan, kami 2 yang mempersiapkan, dari hasil kerjanya juga dari hasil pelayanan saya. Jadi tidak ada dari orang tua 1 sen pun tidak ada. Jadi kami 2 yang mempersiapkan biaya pernikahan kami. Jadi kalau udah begitu nggak jadi, ya udahlah. Saya udah sempat juga ini, tapi untuk wanita lain belum. Ya udah sempat, ya udahlah. Kalau begitu ya tahan dulu begitu ya kan. Tapi saya mengalami stres waktu itu sambil banyaknya persoalan dalam pelayanan. Lalu nyambungnya waktu itu ya ini karena kakak yang tadi ya. Kakak yang di Australia tadi. Iya. Australia tadi. Nah, dia datang dari Jakarta atau dari Australia? Dari Australia ke Jakarta. Datang ke tempat saya pelayanan, tempat pelayanan saya. Tanya saya, jadi saya katakan ya bukan saya. Kalau saya kan ya tidak ada pemikiran yang macam-macam. Ya Cindy kan tahu kalau misalnya di jemaah itu kan banyak juga petigemi kan banyak kan, banyak. Nah, orang tua juga misalnya dari mana-mana kan. Jodoh-jodohin. Tapi ya enggak lah saya bilang. Jadi lalu Kak Mary lah waktu itu bilang ini saya diutus, kira-kira begitulah. Diutus oleh IOS untuk begini. Jadi saya pikir ya udahlah. Nyambung lagi lah, begitu ya. Saya bilang saya oke, saya senang, saya siap. Nah begitu. Jadi berantemnya kami itu Sin,
Karena saya merasa saya kan berusaha menyambungkan dia dengan orang tua saya. Tapi kok dia nggak ngegreget menurut saya, padahal waktu itu dia udah pelayanan kan, dia harus ada dong untuk pelayanan, emang waktunya buat saya doang gitu. Tapi saya menjadi marah, merasa kamu udah saya sambungkan ke orang tua, kok kamu bilang, misalnya gini, kamu ke bapak ya. Padahal waktu itu kan dia udah jadi pendeta di Perumnas Manggala di Medan, saya di Siantar itu 2 jam. Ya kamu pergilah ke bapak gini. Dia bilang nggak bisa, kami ada ini PWM dan no. Kamu nggak ngerti. Terakhir ya udah putus aja lah, putus. Gitu. Saya bilang itulah Tuhan kan, makanya ini kayaknya bukan dia. Makanya saya bilang Tuhan, saya ini duniawi, mana ada ngerti-ngerti, aduh pelayanan. Ini bukannya pendekatan dulu dong sama bapak saya. Jadi beneran kami putus. Semua surat-surat cinta dibakar sama saya di kos-kosan. Saya bawa ke kamar mandi, saya bakar, tiba-tiba apinya gede. Panik saya siram, benar-benar saya siram. Nah, ini baru cerita ini soal apa ini? Ada teman bakar kamar surat cinta. Ada teman kamar saya, Asli Krianti itu jadi saksi hidup. Saya bilang, Asli bantu kebakaran. Kamu juga kan surat-suratnya banyak nih ceritanya. Jadi apinya gede kan. Dan teman saya bantu ini siram, udah kamu saksi Asli ya. Saya sudah bakar semua suratnya. Kami beneran sudah putus. Jadi ceritanya itu kita putus memang beberapa lama. Ada berapa bulan gitu. Sampai kepada titik kakak saya itu dari tahun ke-6. Kakak saya dari Australia pulang mengunjungi bapak. Lah dia terus ngomong sama bapak saya bilang gini, ya udahlah terserahlah kawin, tapi bilang ya adekmu harus kerja. Nah itu kakak saya ngomong ke saya, bapak itu udah lampu hijau tuh, cepatlah. Apaan, kami sudah putus kok. Lu serius? Ya iyalah, emang dia pikir dia doang cowok, jadi cowok kok nggak ada ngegregetnya. Ini dong, pokoknya saya nyalain dia nih ceritanya. Enggak, mumpung bapak setuju, ya udah kakak ngomonglah ke dia lah. Sampai kakak saya belain ke Medan tuh. Siantar nih. Ini udah dari Siantar. Udah di Medan. Ini udah di Medan. Itu udah tahun ke-6 pacaran. Nah, kakak saya kan ngomong saya bahwa bapak udah green light dengan catatan kau harus kerja gitu. Saya pikir ya iyalah. Bapak saya waktu itu udah sakit. Udah di tempat tidur sih. Jadi udah 2 tahun di tempat tidur, nggak bisa bangun lagi karena tua, sakit tua. Saya pikir huyayakan aja lah kerjakan. Bapak saya tidak tahu itu nanti dia udah mati gitu. Jadi saya bilang ya udah. Tapi udah kakak ngomong lah itulah sama Bang Sabam lah. Nah itu dia yang tadi ceritanya kakak saya ngomong ke dia. Situasi kami berantem, putus. Kakak saya ngomong ke dia. Jadi kamu bener nggak mau lagi sama si Yos? Ya aku sih mau kak, tapi dia aku udah diutus kok, masih sudah ngomong aku sama. Udah nikah aja kalian jadi. Nah itulah kita nyambung lagi untuk langsung memulai ngomong pernikahan. Itu udah tahun ke-6. Berarti ada momennya putus, walaupun sebenarnya awalnya udah direstuin dan putus itu ya? Ya. Putus. Restu itu justru ketika sedang putus. Nah, lalu ketika nyambung nih, kan baru putus ya, kan kadang kan misalnya baru putus kan masih gengsinya masih tinggi, lu mau lagi kan sama gue kayak gitu kan. Nah akhirnya apa yang buat bapak dan ibu tuh akhirnya memilih kayaknya memang dia orang yang tepat? Apa yang mungkin trigger dia orang yang tepat untuk saya, akhirnya melanjutkan kayak yaudah kita ke jenjang selanjutnya itu pernikahan. Iya, jadi gini, memang bapak ini punya sifat gini sih, kalau tanda kutip ribut, berantem, dia tidak akan minta maaf di permukaan atau minta dia balik, tapi dengan tindakan. Dia tidak akan dengan ngomongan, tapi dia dengan tindakan. Tapi namanya perempuan kan suka dengan dengar. Ya, dengan apa yang diomong ya. Yes, padahal itu nggak akan keluar dari dia. Nah, saya belajar memahami itu. Jadi ketika yang tadi kakak saya sudah perdamaikan, jadi saya sudah berpikir begini, kalau nunggu dari dia dulu sampai langit runtuh dia juga nggak ngomong. Jadi dalam hal jadi dalam hal itu ya jujur. Jadi saya yang ngomong ke dia lagi, Bang, itu kakakku ketemu nggak, ngomong nggak ya? Iya. Ya udah kita mulai aja lah ya Bang ya. Jadi gini, waktu kami pacaran dia pernah ada kasih saya buku Seni Mencinta. Dia ini kan
pembaca buku ulung nih. Bukunya banyak, sekamar kosnya semua buku gitu. Waktu kita pacaran di Siantar itu pun dia suka rajin meminjamkan saya buku. Memang saya juga suka baca-baca buku-buku tertentu. Nah jadi saya suka baca. Nah itu Dan dia ada kirim. memang itu yang sering Iya. saya juga salah satu tertarik dengan Ibu Iya. juga karena suka baca. Jadi kadang bisa sampai 15-20 eksemplar itu buku saya itu dari tempat kos saya di. Dan saya memang baca. Karena itu tadi saya bilang, saya ini dunia, dia sorga. Saya kalau mau iya sama dia berarti kan saya harus beradaptasi mengerti ya sorga. sebenarnya. Iya benar. Mana saya bisa terima dia kalau saya nggak ngerti apa yang dia tahu gitu. Nah jadi di buku Seni Mencinta itu ada 10 ujian cinta. Ujian nomor 10 adalah ujian pertengkaran. Oh, oke. Jadi yang berpacaran jangan menikah ya. Sebelum menikah yang berpacaran diminta oleh buku itu Ulrich itu ininya penulisnya diminta untuk bertengkar dan lalu dilihat bagaimana mereka berdamai. Cara solusinya. Iya, jadi orang yang bertengkar lalu bisa berdamai itu baru bisa masuk ke pernikahan. Kalau belum pernah bertengkar pacaran, nggak usah menikah dulu. Takutnya bertengkarnya di pernikahan Lebih nggak susah, ngerti, iya. nggak ngerti solusinya. Karena- Jadi kami udah ratusan kali bertengkar. Karena memang biasanya, nah ini juga saya pikir perlu juga untuk P3GMI ya. Jadi memang kan biasanya orang berpacaran itu sebenarnya munafik. Belum keluar semuanya. Iya, itu munafik dalam tanda kutip ya, karena masing-masing ini kan baik laki-laki maupun perempuan pasti sembunyikan itu segala keburukan-keburukan. Tidak akan dia keluarkan itu selama berpacaran. Nah, itu makanya perlu tadi itu ada persoalan karena lama-lama itu bisa kelihatan sebenarnya apa aslinya. Meskipun nanti itu aslinya itu sempurna terlihat setelah menikah. Nggak bisa lagi disembunyikan kan? Iya. Nggak bisa lagi, pasti akan nggak bisa lama-lama disembunyi, pasti akan meledak. Keluar semuanya. Nah, lalu kalau belum biasa misalnya menyelesaikan persoalan waktu berpacaran, nanti kan kalau sudah menikah itu kan bisa meledak. Nah makanya memang perlu waktu berpacaran itu ya soal pertengkaran itu saya pikir sesuatu yang memang saya katakan diperlukan juga barangkali. Dan itu biasa, tapi Iya. titik balik apa yang kita sampai yakin bahwa dia itu ada di hubungan kita yang baik dengan Tuhan tadi. Saya sih poinnya itu. Berarti kuncinya hubungan dengan Tuhan ya. Yes. Ya. Jadi masing-masing punya hubungan pribadi dengan Tuhan baik. Karena gini, inisiatif yang mempertemukan kita, kalau ini keyakinan saya. Karena agak beda dengan yang saya inginkan. Dulu saya menginginkan itu ABRI, angkatan. Oh. Tapi oke. tiba-tiba pendeta kan. Itu pasti ada inisiator. Angkatannya Tuhan. Itu Abrinya dia. Tuhan Laskar. setara. Dulu saya bilang, kenapa Laskar Kristus. Kenapa ABRI? Saya bilang penegak kebenaran. Nah, ternyata penegak kebenaran beda lain kan. Jadi maksudnya karena mimpi saya beda dengan kenyataan, saya yakin ada inisiator, yaitu Tuhan. Sehingga maka hubungan saya dengan inisiator ini harus saya jaga. Begitu pula dia, ini harus dijaga. Oke, nah Bapak Ibu tadi kan ada dibilang ada persiapannya sampai akhirnya memutuskan untuk ya udah nih kita menikah. Ya. Apa aja sih tahap-tahap untuk menjenjang ke pernikahan? Apa aja yang perlu kita persiapkan? Karena kan teman-teman P3GMI pun yang punya pacar seperti itu pasti kan arahnya sudah ke pernikahan kan. Pasti mereka mau jenjangnya yang pacarannya serius, yang menuju ke pernikahan supaya teman-teman juga bisa mempersiapkan diri mereka juga gitu loh. Mungkin dari Bapak dulu. Iya, jadi memang waktu itu ibu kan makin intens menghubungi saya, sekaligus bagaimana supaya orang tuanya ya bisa makin menerima saya. Nah, jadi memang ya saya membuat pendekatan-pendekatan lah ke orang tua. Ya kadang ya tanpa ada apa namanya yang penting sekali saya kadang bertamu ke situ. Mengunjungi Mengunjungi sampai waktu itu ada kebutuhan Ponakan dikirim ke sini. Kak Mega di Jakarta ini, dia bilang sama saya, kalau bisa ini anak kakak yang di kampung, cobalah bersama dengan bapak ke sana. Jadi ya saya naik sepeda motor, saya gonceng lah
calon mertua itu. Oke. Begitu untuk mengambil ponakan ini dan selanjutnya untuk dikirim ke Jakarta. Gitu. Nah, soal sampai ke jenjang pernikahan ya ada beberapa hal yang perlu persiapan. Memang ya terus terang aja dana. Nah, jadi memang kami sudah sepakat bahwa ya kita tanggung sendiri loh. Ya karena juga saya termasuk orang tua saya juga bukan orang yang berada. Artinya kalau bisa jangan sampai membebani mereka untuk biaya pernikahan kami. Nah begitu. Jadi kemudian ya di mana menikah kan itu sampai pada bahwa kita menikah tidak di gedung. Karena apa? Karena mertua saya itu sudah di tempat tidur. Oh, oke. Nah, jadi Karena kondisi berarti iya, ya. sudah sampai ke situ. Jadi kita menikah nanti tidak di gedung, ya. Kami menikah di Siantar, tapi tidak di gedung. Jadi kita nanti diberkati di Siantar, kemudian pestanya akan di depan rumah saya, kata dia. Rumah saya. Supaya Bapak saya juga bisa lihat. bisa lihat. Nah itu kita lakukan. Ya artinya persiapan begini. Jadi P3MI kalau sudah mau akan menikah, yang harus dipastikan yang pertama, satu, engkau tidak sedang menikah dengan satu orang. Engkau sedang menikah dengan keluarganya. Keluarga besar. Yes. Jadi maka lakukan pendekatan dengan keluarga besar. Kita harus sodorkan diri ke keluarga besar. Itu yang dilakukannya tadi maksudnya. Jadi dia ngunjungin bapak saya, dia sedang mendekati, dia sedang menikah dulu dengan bapak saya, dengan mama saya, kakak-kakak saya. Nah baru terakhir ke saya. Kalau ke saya kan memang kita udah komit. Tapi kalau keluarga besar, jadi P3MI kalau engkau mau menikah, ingat engkau tidak menikah dengan satu orang, tapi engkau menikah dengan keluarganya. Persiapan pertama itu. Lalu persiapan kedua adalah yang keduanya adalah tadi cintamu harus sudah teruji. Jadi kadar cinta itu nggak boleh dipertanyakan lagi. Jangan lagi masih mempertanyakan kau akan beri apa ke saya. Bukan itu lagi. Kalau sudah mau menikah adalah aku bisa memberi apa. Karena cinta itu judulnya memberi, bukan meminta loh ya. Jadi kalau masih gini, ya dia nggak ada waktu sama saya, berarti kamu masih meminta waktu dia dong. Harusnya, saya harus ada waktu sama dia. Berarti saya memberi waktu, jadi memberi. Kalau uji cinta ini udah lulus, udah oke. Dan yang ketiga persiapannya tadi ya persiapan keuangan. Dan itu sudah harus long time ago in Bethlehem dipersiapkannya. Jadi yang tadi saya ngomong kita berantem itu sebetulnya jauh hari sebelumnya kita masih belum berantem itu sudah. Begitu saya sudah bekerja di perusahaan sebelumnya, saya kan bekerja jadi pengacara, pengangguran banyak acara pengacara. Tapi begitu saya sudah di perusahaan ada gaji bulanan yang tetap, dia juga ada nafkah tetap, kami itu buka rekening bersama sih. Di BCA nggak pakai ATM tapi pakai buku. Jadi bukunya itu atas nama berdua. Jadi kalau mau ambil duit tanda tangan harus berdua. Nah bukunya itu saya yang pegang memang. Nah tapi dia tahu nomor rekeningnya. Jadi dia sebulan seberapa dia bisa. Karena saya tahu pacar saya guru Injil lalu jadi pendeta. Saya karyawan swasta, gajinya bisa 4-5 kali lipat dari nafkah yang dia terima. Jadi kalau dia transfer 10.000, saya 100.000, itu nggak hitungan. Seberapa engkau bisa masukkanlah ke rekening itu. Tapi artinya dari awal kita udah komitmen. Jadi ketika kita berantem tadi yang putus tadi, yang menjadi kegalauan rekening ini buat siapa nih duitnya? Bagaimana ini? Bagaimana nih rekening ini? Ini saldo ada. Langsung hitung-hitungan nih duit saya segini duit. Jadi memang sudah mengarah ke jenjang pernikahan. Nah memang saya bawa waktu itu dia ke kampung. Ya. Nah, jadi saya ini orang kampung, orang desa. Kampung banget sih. Nah, jadi kan itu naik sepeda motor, naik Gojek ya. Kalau sekarang sih enggak ya. Nah, jadi saya mau uji apakah memang saya mau perkenalkan orang tua saya mau perkenalkan kampung saya, meskipun saya tidak akan di situ. Nah, apakah memang dia siap menerima saya?
dengan asal usul kampung yang seperti itu, dan kemudian dengan orang tua yang seperti itu, apakah dia siap? Nah, jadi saya datang dari Jakarta, nah, kemudian dia naik Gojek, ya kan? Dulu dia naik Gojek karena saya kan Gojek yang lain dong, kan begitu. Iya. Ibu gua naik sepeda motor, Gojek, ya duluan dia. Jadi di Pekan ini belum kampung saya. Iya. Dari kampung saya itu harus jalan dulu ke Jalan Pekan lagi, ini. ya. Jadi disitulah, karena harus kembali, artinya tidak bermalam, harus kembali lagi. Nah begitu, dan dia lakukan itu. Itu tadi ujian tadi. Lulus Dan- uji berarti ya? Dan memang Lulus. sebelum kami pun menikah itu dia sudah akrab dengan bapak saya, dengan adik saya. Iya. Bahkan kadang kalau bapak saya datang ke Jakarta naik bus, bahkan dia katakan udah, emang pulang naik pesawat. Nah itu, jadi sebelum menikah itu memang kami sudah. Jadi persiapan keuangan itu memang kami sudah dana bersama, Sin. Ketika udah akan menikah, karena kami tadi komitmen kami mau membiayai semua, Iya. nggak mau ngerepotin orang tua kami yang tanda kutip yang pas-pasan tadi kan. Sehingga itu pun dari orang tua. Jadi saya bilang mama saya gini, "Ma, minta mahar cukup segini, cukup 10 juta." Oke. Karena saya punya duit 10 juta. Saya bilang sama ibu mertua saya, mahar saya 10 juta. Jadi ketika orang tua ketemu, mertua saya tinggal, waktu itu masih calon mertua, bilang gini, ya sudah maharnya nanti 10 juta, padahal duitnya dari saya. Mama saya bilang, lu jangan naik-naikin, lu jangan ini ya gini, lu jangan nawar-nawar. Berarti ada Iya, jadi kita di belakang. Iya, Ya, kita di iya, belakang. iya. Jadi sutradara di belakang, Iya. sehingga acara keluarga kita tetap kontrol. Ini duit kami segini loh, Iya. gitu. Nah, anak muda P3M harus seperti itu. Jadi jangan main kawin modal dengkul, modal dikit bikin bangga orang tua loh. Oke, nah sekarang kan kalau misalnya kita dengar banyak orang-orang mungkin anak P3MI takut menikah karena finansial belum mateng, mental belum siap, habis itu banyaklah halnya, mungkin sekolah mahal, rumah mahal, kerjaan juga belum tetap. Menurut Bapak dan Ibu, gimana sih cara kita supaya anak-anak P3MI ini nggak takut loh untuk menikah? Karena kan sebenarnya lebih baik kita bersama kan daripada kita sendiri sebenarnya. Saya bilang takut menikah karena nggak ada keuangan. Saya pertanyakan, kalau kamu punya kerja, keuanganmu kemana? Lebih kepada pemakaian keuanganmu itu harus lebih dewasa. Pengelolaan ya berarti. Yes, pengelolaan keuangannya kalau udah namanya bekerja, P3M yang sudah bekerja harus sudah membuat pengeluarannya sedemikian. Saya Sin, dari gadis begitu berpenghasilan bulanan, saya mencatat pengeluaran saya. Ya, Untuk bakso, makan bakso 3.000, saya catat. persepuluhan dulu itu. Persepuluhan langsung sepersepuluh. Nah lalu sisanya ini duit saya. Ini saya ke kola untuk kirim bapak, untuk kirim adik, untuk persembahan 4 kali seminggu, untuk ongkos bis, untuk makan pagi dan makan malam. Saya catat. Nanti tiap bulan saya lihat. Oh ini kebanyakan untuk ini, untuk ini. Nah, itu evaluasi. Saya nggak yakin kalau namanya P3M kerja sekarang, jadi bilang saya nggak mau menikah, nggak siap secara finance. Berarti pengelolaan keuanganmu yang harus dirapiin. Betul. Enggak susah kok. Jadi jangan takut menikah. Itu satu. Yang kedua, saya pikir begini ya. Saya pikir soal biaya adat itu sebenarnya bisa besar, bisa kecil. Yes, resepsi juga bisa diatur. Tergantung ya. Tergantung, Dibandingkan iya. diri kita lagi. Iya, jadi Iya. kesepakatan ini yang mau menikah ini, dan tentunya itu juga harus disosialisasikan dengan orang tua. Iya. Gitu loh. Jadi jangan alasan finansial Iya. membuat takut menikah. Iya. Tapi ujian cinta kalau belum lulus itu benar, tunda dulu. Gitu. Jadi kalau sudah ada namanya cinta, saya pikir kalau sudah sama-sama mencintai, saya pikir Disepakati tidak aja. ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Disepakati aja dengan orang tua, dengan pasangan, diatur dari sekarang. Kalau menikah tahun depan mau menikah dari sekarang, diatur, dikelola keuangannya demikian rupa. Lalu jujur dan terbuka ke orang tua. Duit kami cuman segini, bapak ada Iya. duit nggak? Nggak ada, Iya. berarti tunda jadi 2 tahun, gitu aja. Sampai bahkan Sendi waktu itu kami kan itu kan ada apa namanya, Angpau. angpau orang lain. Iya. Angpau
itu kami bagi 2 ke orang tua saya dan ke orang tuanya. Iya. Jadi angpau itu tidak ada tinggal sama kami. Biaya padahal dari kami Biaya. dapat angpau kita bukain satu-satu, kita catat dari siapa, ini kan utangnya. Iya. Catat. Kami Oh, bagi 2. penghasilannya segini. Ya udah bagi 2. Ini buat mertua saya, ini buat mama saya. Iya. Mereka bingung. Buat kalian apa? Akan Tuhan beri. Gitu. Mantap. Ya. Karena saya kan sudah pendeta Kan waktu dia itu. udah pendeta waktu itu. Jadi orang tua kami itu memang diberkati lah masa pernikahan kami. Oke. Nah, kan tadi kan Ibu tadi dan Bapak juga udah singgung yang satu duniawi, yang satu Sorgawi, sorgawi. iya. Nah, berarti kan sebenarnya Bapak dan Ibu punya karakter yang berbeda ya. Yes. Kan 2 kepala Latar jadi belakang. satu kan ya nggak Yes. gampang ya. Nah, bagaimana sih cara Bapak dan Ibu tuh menyamakan atau adaptasinya tuh gimana? Sulit atau enggak? Mungkin di awal-awal pernikahan sampai dengan sekarang. Mungkin Bapak Ibu udah berapa lama menikah? Iya, kami Tahun menikah 98. Berarti 98. berapa ini sekarang nih? 5 tahun ya. Ya, Ya, 25. 25 nanti September ini, betul. Wah, kita harus pesta Perak berarti Pesta pernikahan perak nih, nanti ini. September, Ah. nanti September sini ya. ya. Jadi ndak usah baru menikah, sampai sekarang pun ini kami ini adalah 2 karakter yang berbeda, Mbak, langit dan bumi sih. Bapak ini tipenya kalau dari orang psikologi tipe kolerik melankolik, lebih kepada introvert, ya kan? Tapi tegas, itu kan orang kolerik itu tegas. Nah, kalau saya itu lebih ke sanguin kolerik. Sanguin saya menonjol, yaitu ekstrovert. Bayangin orang pendiam dengan orang berisik ketemu, apa jadinya tuh? Yang satu makan hati, yang satu makan hati, sama-sama makan hati. Bagaimana? Jadi ada karakter Bapak ini yang benar-benar yang saya sampai sekarang pun saya harus Belajar. ngomong sama Tuhan, ajari aku, karena dia memang itu bagian dari melankoliknya itu satu detail. Sanguin, bagian dari sanguin langsung dulu direct, detail dengan direct. Bayangin sampai sekarang nih, ini kalau memutuskan sesuatu benar dulu, dikaji ulang dari segala sudut, Oke. baru diputuskan. Kalau sanguin, putuskan dulu, ntar kalau salah mundur Baru kita ulangi dimulai. lagi. Bayangin kami sampai sekarang, jadi saya ngeger, bukan gitu kali, bayangin ini. Jadi cenderungnya saya kata orang kayak ngajarin apa ini, untung itu dilakukan berdua aja di kamar. Bukan gitu Pak, harusnya begini, harusnya gini. Dia bilang, udah tenang aja di situ. Kan ini harus ini lagi, dilihat lagi nih nyadar. Ya itu mah jangan dilihat dulu sekarang. Jadi gitu. Nah ini sesuatu yang berbeda, karakter yang berbeda. Nah bagaimana kita menjembatani itu? Yang paling penting adalah penerimaan. Jangan pernah mau mengubah dia. Tidak satu pun kita bisa mengubah orang lain. Nggak ada itu. Yang bisa adalah kita menerima dia dan menyesuaikan. Responnya ya. Menyesuaikan diri. Ya, jadi saya pertama menerima dia. Oh ya memang dia tipe melankolik sih. Nggak bakal ini diputuskan kalau nggak detail pertimbangannya. Oh dia memang tipe tertutup. Nggak bakal dia akan ngomong dulu. Tapi nggak akan dia membukakan dulu. Dia memang introvert gitu. Menerima dulu. Lalu yang kedua menyesuaikan. Harusnya bagaimana? Nah itu kita belajar. Itu day to day. Nggak akan tamat seumur hidup. Saya pun tidak tamat. Kita pun sering kok, sampai sekarang udah 25 tahun pernikahan, ya kita harus tetap sharpening lah pengertian kita, understanding kita satu dengan lain. Itu sih dari saya. Dia pun paling banyak makan hati dengan karakter saya mungkin ya Pak ya. Oke, dari Bapak mungkin. Iya, jadi ya dari saya memang, saya kan harus belajar latar belakang dia. Jadi dia kan anak keempat yang dilahirkan oleh mertua perempuan saya. Ya kalau dari semua Anak ke-11. anak 11. Oh. Karena saya dari istri keduanya bapak saya. Iya. Bapak saya udah menikah Jadi, dulu. ya kan, jadi ketika dia bercerita tentang latar belakang hidupnya, saya mencoba memahami. Dan dari pemahaman itulah saya pada akhirnya harus mencoba menyesuaikan diri. Saya bisa mengerti dia, oh begini. Nah kemudian tadi kan orang yang seperti ini, yang ekstrovert itu,
kan begitu. Dia nyaplak, tapi sebentar lagi sudah apa itu, sudah menyesal. Nah, ya sehingga saya tidak harus simpan, Betul. ya. Nah, tapi memang saya katakan kadang hati-hati. Ibarat misalnya kita nembak, kalau sudah kita tembak, ya kan, ya itu kadang pelurunya itu kita nggak bisa lagi tarik, ya kan. Nah, nggak bisa lagi tarik. Artinya orang sudah terluka, susah kita untuk apa itu, untuk mengobatinya itu. Kan itu kan membutuhkan waktu. Ya. Nah, tapi saya pada akhirnya memahami, mencoba, ya itulah, ntar lagi dia udah apa itu, udah nggak marah lagi begitu kan. Nah, jadi memahami itu saya pikir dan mencoba menempatkan empati, menempatkan posisi saya pada posisi dia itu sangat penting, sehingga ya adapun misalnya persoalan-persoalan tidak akan berlangsung lama, apalagi sampai membawa hubungan yang kurang baik dengan pasangan kita. Berarti harus terus belajar sampai kapanpun ya, karena pernikahan kan sekolah yang paling lama sampai kita meninggal nanti kan akhirnya. Pernikahan itu never ending. Betul. Hingga ajal memisahkan, itu prinsipnya. Jadi berarti hingga ajal memisahkan, sampai ajal baru kita berhenti belajar. Oke, nah ini mungkin pertanyaan terakhir. Mungkin Bapak Ibu bisa bagikan tipsnya untuk anak-anak muda yang mungkin sekarang sedang mencari pasangan hidup. Tipsnya tuh apa sih tips and triknya? Jadi tadi saya bilang teman hidup itu adalah inisiatornya Tuhan. Jadi kalau inisiatornya Tuhan, maka yang pertama adalah minta sama Tuhan. Tuhan, kasihlah aku anakmu yang manapun untuk teman hidupku. Jadi minta Tuhan. Lalu yang kedua, karena itu anak Tuhan, kau minta anak Tuhan untuk teman hidupmu, maka cari di rumah Tuhan. Jangan cari di mall. Jangan cari di dunia maya yang kau tidak kenal dia. Cari di rumah Tuhan. Itu dari saya tipsnya begitu. Nggak usah cari jauh-jauh, mungkin di sekitarmu. Dan yang ketiga, carilah orang yang mencintai Tuhan. Jangan cari yang cantik, yang harus sudah mapan, yang ganteng, yang kerjanya ini, yang sudah ini. No. Cari yang mencintai Tuhan. Mau pekerjaannya masih out-outan, kalau dia mencintai Tuhan dan engkau mencintai Tuhan, nanti Tuhan yang kalian cintai itu yang akan campur tangan dengan pekerjaan itu. Apapun dari dirinya yang engkau masih ragu, itu Tuhan bisa selesaikan. Intinya cari yang mencintai Tuhan. Kalau saya tipsnya begitu. Minta Tuhan, karena ini adalah anak Tuhan, jadi minta ke bapaknya yang punya anak, minta Tuhan, berarti berdoa. Yang kedua adalah cari di rumah Tuhan, di rumah Bapa. Artinya jangan di mall, jangan di ini gitu ya. Artinya ke gereja lah. Di situ banyak anak Tuhan. Nah, lalu yang ketiga itu tadi. Jadi yang mencintai Tuhan aja yang dicari. Nggak usah yang dilihat. Jangan kegantengan, jangan pekerjaan, jangan apapun, tapi lihat dia benar nggak mencintai Tuhan, itu aja. Itu dari saya. Ya, berarti dari Ibu, berarti sebenarnya kembali ke Tuhan semua. Yes. Dari Bapak mungkin ada tambahan? Ya sama sih ya. Yang saya pelajari dulu di sekolah itu memang ada beberapa hal untuk kita menentukan jodoh kita, ya, termasuk budaya, latar belakang keluarga. Tapi selalu yang teratas itu adalah cinta Tuhan. Karena saya pikir kalau sudah cinta Tuhan, sama-sama cinta Tuhan, semua yang tadi persyaratan itu akan beres. Soal usia misalnya yang kadang bisa ada ada beda ya, soal budaya, soal keadaan ekonomi, saya pikir itu bisa diselesaikan kok. Yang penting cinta Tuhan. Makanya kami sendiri berdoa untuk anak kami, Tuhan tunjukkan dia, ya, jodohkan dia dengan orang yang takut akan Tuhan. Itu aja. Yang lain tidak ada. Yang takut Tuhan. Nah, ini juga permintaan saya, ini juga masukan saya kepada adik saya ketiga ini. Yang pertama, cinta Tuhan dulu. Tidak ada yang lain. Yang lainnya itu segala sesuatu kan itu kan kekayaan, uang, itu bisa dicari. Iya kan?
soal kegantengan itu, kecantikan itu juga nanti akan sirna, Pudar semuanya. mudah semua. Tapi kalau yang namanya sudah cinta, ya kan? Nah, saya terus terang aja, Dia makin cinta sama saya, jadi saya cantik loh. Iya. Katanya saya cantik, padahal Jadi, dari dulu juga begitu. kita lihat kan ini soal hati, soal hati. Jadi itu aja kuncinya, cinta. Kalau sudah cinta Tuhan, saya Ya. kira yang lainnya akan beres. Jadi P3GMI betul-betul lah ya, minta dari Tuhan supaya kau dipertemukan dengan pria atau wanita yang betul-betul cinta Tuhan. Jadi kalau ada sekarang yang misalnya lagi ya mulai buka hubungan-hubungan yang mengarah ke arah spesial dengan orang yang Belum cinta Tuhan, Belum ajaklah cinta dia Tuhan. ke Tuhan. Iya, Ya, gitu itu aja. aja. Bukan disuruh putusin lo ya, tapi ajak dia Iya. untuk mencintai Tuhan, itu sih. itu aja. Baik, sebelum kita dengerin closing statement dari Bapak dan Ibu mungkin ya, kita akan tanya dikit. Kita akan flashback dikit nih. Mungkin dari Ibu dulu. Ibu, tahu nggak sih makanan kesukaan Bapak apa? Makanan kesukaan Bapak itu segala sesuatu yang berhubungan dengan buah-buahan dan sayur-sayuran. Oh begitu, jadi kasihnya salad aja ya Bu? Iya, benar. Hidup dia dengan salad, betul. Buah-buahan, sayur-sayuran itulah dia. Oke, berarti Bapak nggak suka makan daging-dagingan gitu, nggak Nggak suka? Dia mau sekedar, bukan jadi nggak mau sekedar. Tapi itu bukan favoritnya. Oke, kalau Bapak tahu nggak minuman kesukaan Ibu apa? Minuman kesukaan dia, minuman. Iya. Minuman kesukaan dia air putih. Iya, betul. Oh gampang ya Pak? Dia ini tak akan mau. Pertanyaan saya ke tak akan Bapak nggak ada yang mau mau. minum susu, enggak akan. Enggak. Oh. No susu, no yogurt, no sirup-sirupan, no es-esan, air putih saja. Air putih, dingin nggak dingin? Hangat. Hangat. Oke. Dia tahu itu. Lalu saya mau tanya tanggal ke Bapak deh. Biasa kalau tanggal-tanggal cowok agak sulit ya Bu ya. Sulit itu, ingat ya. Tanggal jadian Bapak dan Ibu. dulu. Ayo loh, Pak. Wah. Ayo. Memang itu saya nggak ingat lagi. Terus terang saja waktu saya menyatakan cinta, tapi soal tempatnya. Iya sih. Saya ingat. Tapi kan jadiannya kapan ya? Dia mengungkapkan cinta ke saya, Oke. masih di Siantar. Kan saya muntah waktu itu. Oke. Enggak, itu belum tanggal jadian dong. Itu enggak tanggal jadian kan? Belum, itu belum tanggal jadian, baru menyatakan Iya. cinta. Iya. Ah. Tapi terus saya jawab sesudah saya di Jakarta. di Jakarta. Saya ke Jakarta itu tanggal 15 Maret tahun 2001. Kan Ibu menikah sama Bapak 98. 2001 kita udah di Ciledug kok. 91. Oh, 91. 1991. Lah sebulan berikutnya. Oh, baru nyampe suratnya ya soalnya. Iya. Oke. Kalau nggak gini, tanggal anniversary. Tahu nggak Pak? Ingat nggak? Tanggal pernikahan kan? Iya, Oh, anniversary. iya Iya dong. Itu sudah diatur dari awal itu, berdekatan dengan tanggal Ulang lahir tahun. saya. Oke. Dia lahir Tanggal 6 September. Bapak itu 6 September. Sama dengan bapak saya tanggal lahirnya. Nah, besoknya baru kami kami menikah. Berarti 7 Tanggal September 7 ya. September. Iya, betul. 1998. 8. Oke. Kalau gitu ada nggak makanan yang paling disukain Bapak suka, Ibu suka? Dari Ibu dulu. Enggak. Nggak ada? Enggak. Ibu suka makan apa, Bu? Saya makan saksang, babi panggang, Oh. coklat. Oh, tuh loh. Dia nggak suka itu. Oke, berarti agak bertolak belakang ya Saya kalau. suka kepala ikan, dia nggak suka kepala ikan. Bertolak belakang. Oke, berarti sebenarnya untuk makanan saling melengkapi ya, Bu? Iya, Oke. jadi kalau ikan dia nggak suka kepala kan, saya suka melengkapi kan. Nah kalau ada hidangan orang, ada daging babi, ada ini sayur, Saya dia makan makan sih. sayurnya, saya makan dagingnya, jadi Oh. habis. Saya makan juga Mantap. sih saksang, tapi tidak Oke. seperti ibu. Lalu tempat ngedate pertama kali Asik. di mana, Pak? Di mana Pak? Ingat nggak? Tapi date kita pertama kali kapan ya? Dia di Medan lah. Enggak lah, orang itu kan maksudnya
dia sudah cinta dulu sama saya. Tapi kan ngedate ini berarti dari ibunya udah oke, dari bapak udah oke. Ya lu datang ke Jakarta dong. Kalau saya memang dari disantar kan saya sudah memang menyatakan cinta sama dia. Iya, tapi kan saya masih geli waktu itu. Iya kan? Kan geli sama pendeta. Jadi waktu saya sudah nulis surat Sin, saya sudah mengungkapkan bahwa saya pun mencintai dia. Ternyata ku sadari Bang bahwa aku kehilanganmu. Kira-kira kalimatnya begitu. Lalu dalam waktu berikutnya nggak ingat sih berapa kali dia datang ke Jakarta. Gak lama ceritanya. dari itu ya berarti. Yes, dia kunjungan pertama ke Jakarta. Jadi ngedate kita pertama itu adalah di sepanjang Jalan Sudirman, Mbak, ingat nggak? Kunjunganmu ke Jakarta pertama dia ngunjungin saya, kan saya kerjanya di Sudirman di PSP Group. Nah dia naik angkot ke Sudirman, jemput di lobi Naik Maisari lah. Naik Maisari di lobi kantor saya di PSP Group di Sudirman. Dia nungguin saya, kami pulang, kami jalan, bayangin gila itu. Sudirman ke Gatot Subroto sampai ke Kartika Chandra. Kami pacaran nikmat, tapi setengah mati juga capek. Jalan bareng. Akhirnya kami naik bis juga, kan saya kos di UKI waktu itu. Tadinya kita pikir kita mau sepanjang jalan kenangan jalan dari Sudirman sampai UKI, gila kan? Kita pikir cinta akan membuat semuanya manis. Ternyata capek juga. Nah teman-teman, kita kan udah dengar kisah cinta seputaran kisah cinta dari bapak dan ibu. Nah kita mau dengerin nih sekarang closing statement dari bapak dan ibu. Dari ibu dulu mungkin. Oh saya dulu ya. Untuk P3M, pacaranlah dengan gaya anak terang. Lalu yang kedua, jangan takut dengan komitmen. Belajar komitmen. Ketika kita berani komit, engkaulah yang akan jadi teman hidupku, maka komitmenmu itu yang akan mengajarimu untuk belajar mempersiapkan segala sesuatu untuk memenuhi komitmen itu. Jadi cowok-cowok jangan ragu. Kalau memang mencintai dia dan dia sudah Tuhan, kamu harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi dalam hubungan pribadi itu Tuhan akan bilang bahwa memang dialah teman hidupmu. Nah maka belajarlah menerima dia, keluarganya, belajar mempersiapkan segala sesuatu untuk pernikahan kalian. Dan yang penting adalah komunikasi intens antara kalian berdua dan dengan keluarga besar, sehubungan dengan persiapan pernikahan gitu sih. Dan selama pacaran itu, pacaranlah dengan gaya anak terang. Jadi jangan digelap-gelap, di rumah Tuhan saja. Banyak orang ngelihat, kita bersosialisasi satu dengan yang lain, tetap ada di komunitas. Kalau masih pacarmu ada di luar komunitas, bawa ke dalam. Saya nggak bilang putuskan, tapi bawa kepada Tuhan, bawa di dalam komunitas dan bertumbuhlah di sana. Itu sih, itu dari saya. Oke, terima kasih Bu. Dari Bapak ada tambahan? Ya, hampir sama ya. Jadi berpacaranlah dengan anak Tuhan. Aja berpacaranlah dengan anak Tuhan, dan betul-betullah ya ketika berpacaran itu tetap menjaga kekudusan hidup. Kalau kadung ada yang belum dengan anak Tuhan tapi sudah berani pacaran, saya bilang bawa dia di hadapan Tuhan. Kalau dia mau berkenalan dengan Tuhan dan mengakui Tuhanmu itu jadi Tuhannya, jalan terus. Tapi ketika dia tidak mau, kau harus berani pilih Tuhan atau dia. Saya bilang jangan pilih seseorang yang belum ada jaminan. Tuhan sudah ada jaminan, keselamatan dia berikan padamu. Jangan ganti itu dengan cowok atau cewek lain. Kau harus pilih Tuhan. Jadi saya nggak langsung bilang, kalau Pak Sabam ini ngomongnya, kalau dia nggak anak Tuhan, putuskan sekarang. Saya nggak, bawa dia ke Tuhan sekarang. Dia mau nggak menerima Tuhan? Kalau dia tidak mau, baru bilang, maaf saya harus pilih Tuhan. Gitu. Itu aja sih ya. Oke, baik. Oke. Terima kasih untuk Pak Sabam. Sama-sama. Terima kasih untuk sharing perjalanan cintanya yang sangat menginspirasi saya dan teman-teman semua mungkin ya. Oke, teman-teman, sampai jumpa di event-event kita yang selanjutnya. Dah. P3GMI, Kristus di atas segalanya. Di atas segalanya.